Jadi sekarang ini ada jumlahnya 183 orang. 183 orang. Nah, jadi 183 orang dari ODGJ, gelandangan, orang terlantar, lansia, dan anak-anak. Jangan-jangan Pak Agus ini punya maksud-maksud tertentu, punya niat-niat tertentu, ingin jadi pejabat, jadi caleg. Semenjak ada nenek gelang inilah, Bang Heri, jujur, kami ada 16. Karena memang follower kita di TikTok dari 10.000, sekarang hampir 100.000. Jadi penghasilannya dari mana? Bukan dari dalam negeri, Bang Heri. Dari luar negeri pun ada. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita di Jadi Channel. Saya Bang Heri yang akan menemani Anda bersama narasumber kami, Pak Agus, ngobrol-ngobrol. Teman-teman di Jadi, dunia ini banyak orang yang jahat, tetapi di dunia ini juga banyak orang yang baik. Orang-orang baik itu banyak di sekeliling di sekitar kita. Hanya kita harus membuka diri, membuka mata dan hati kita. Ternyata apa yang dilakukan orang baik ini sangat-sangat bermanfaat untuk lingkungan. Dan sadar tidak sadar, ternyata kita juga mendapatkan manfaat yang banyak dari orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Di Jadi Channel, untuk Anda yang sudah menonton tayangan-tayangan video-video program-program kami, silakan Anda subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan semua yang mendapatkan ilmu dari sini bermanfaat untuk Anda semua, dan pahala untuk Anda yang mensubscribe dan menonton mudah-mudahan juga akan menjadi perbuatan baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomen. Silakan nanti komen dan kami sarankan untuk menonton tayangan ini sampai habis, jadi tidak gagal paham. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya bersama Pak Agus Mulyono. Ya, Bang Heri. Dari Yayasan Bagus Mandiri Insani. Iya. Beliau adalah orang baik yang ada di Kota Palembang. Beliau pendiri Yayasan Bagus Mandiri Insani yang ngurusin orang-orang ODGJ, Pak. Jadi terima kasih sebelumnya Bang Heri sudah mengundang kami ke sini. Jadi yayasan ini adalah yayasan sosial, yaitu yayasan yang menampung ODGJ, gelandangan, orang terlantar, lansia, dan anak-anak sampai dengan akhir hayat. Sampai dengan akhir hayat. Jadi bukan Bapak hanya ambil di jalan, diurusi sebentar lalu diantarkan ke keluarga, bukan? Bapak urus gitu? Iya. Sampai jadi begini Pak Heri, jadi ketika kita ambil, seperti yang terakhir lah, kita yang lagi viral sekarang kan, nenek gelang, nenek mega, itu kan kita dapat di bawah jembatan ini. Iya. Sebelah kiri kita arah ke kota. Ketika beliau sudah set, apakah anak itu balik lagi ke jalanan? Nggak mungkin kan? Iya. Nah, jadi itu tadi sampai mereka meninggal. Jadi sudah ada 19 yang meninggal. Sangat menarik. Kita akan ulik lebih jauh, lebih dalam. Dari mana biayanya, bagaimana Pak Agus mengalami kendala, pasti banyak kendala-kendala. Story-nya gimana Pak? Bapak bisa terinspirasi untuk membuat satu perbuatan baik ini? Ya, jadi Bang Heri, awal-awalnya tuh sebelum tahun 2016, kami juga, keluarga kami nih hobi berbagilah, walaupun sekedar nasi bungkus buat teman-teman kita yang di jalanan, mereka yang orang terlantar itu kan. Jadi setiap hari Jumat kami rutin berbagi ngasih makan siang. Nah, jadi dari situlah awalnya terpikir kita ngasih makanan mereka di hari Jumat siang. Apakah sore mereka makan? Besok Sabtu, Minggu, Senin sampai ke Jumat lagi mereka makan? Belum tentu kalau dia ngasih. Nah, kalau kita ini kan terutama kita orang Muslim kan kebanyakan bersedekah kan di hari Jumat kan, Jumat berkah. Nah, itu mungkin pada hari Jumat mereka makan kenyang, banyak makanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka masih tinggal di jalanan. Jadi yang kami ambil itu ada yang di tempat sampah, ada yang di pinggir jalan, bahkan ada yang di hutan itu Bang Heri, di Indralaya. Di hutan? Di Indralaya, 10 tahun di hutan. Tahun 10 tahun karena warga sekitar yang cerita, mereka yang rutin ngasih makan. Mereka sudah 10 tahun melapor ke sana kemari, tidak ada tanggapan. Begitu melapor ke kami,
berangkat kami langsung ke Indralaya. Sampai sekarang masih ada Bapak itu. Itulah awal-awal mulanya. Di tahun 2016 alhamdulillah niat baik ini Allah kabulkan. Nah itu. Jadi bagi Anda teman-teman Ojadi yang belum tahu dengan Pak Agus ini, silakan Anda buka IG-nya Pak. IG. Jadi IG-nya ada Yayasan Bagus _Mandiri Insani. Nah itu IG-nya. Yayasan Bagus Mandiri Insani, pakai spasi Pak ya? Iya. Pakai spasi ya, jangan salah. Dan Anda bisa lihat seluruh kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh Pak Agus dari 2016. Jadi banyak sekali anak-anak terlantar, nenek-nenek tua, orang-orang yang ODGJ yang dibuang, yang tidak diakui oleh keluarganya, itu diambil dan dipelihara oleh Pak Agus. Betul. Pak, ini tempatnya di mana? Jadi lokasi kita itu, kalau awal-awal sih kami sempat nyewa dulu di Soekarno-Hatta. Awal-awal nyewa rumah satu rumah. Masih ingat itu. Nah sekarang kita sudah menetap, kita sudah punya tempat DW itu alhamdulillah Mas Eri, di Jalan Sampurna 2, Blok B3, Perumahan Kampung Utara, Kelurahan Talam Tutu, Kecamatan Sukarami. Itu bisa dibuka di mapnya do, Yayasan Bagus Mandiri Insani ada. Ceritakan Pak kendala-kendala, tidak mudah 2016 Bapak untuk sebelum berdiri yayasan ini kan, karena ini merupakan satu ide. Ya, jadi kendala pertama itu datang dari keluarga pertama kali. Ditentang sama keluarga? Sama keluarga, sama istri. Jadi kan ya sempat aku ngomong, jadi sempat kita berdiskusi dengan keluarga, dengan istri. Jadi awal-awalnya istri menentang itu Pak Heri, jadi menentang dari mana kita mau ngasih makan. Nah, itu awal-awalnya. Dari namanya perempuan, mereka sangat sensitif ya. Ya namanya niat baik. Kalau Agus justru yakin namanya niat baik, insya Allah berjalan. Jadi ya kita kasih pengertian lah ke istri. Ya walaupun ibaratnya kita tidak bisa ngasih makan 3 kali sehari, ya kita kasih makan 2 kali. Misalnya, cuma belum terjadi semenjak yayasan berdiri. Nah, itu yang pertama dari kendala keluarga. Nah yang kedua, awal-awal itu ya sempat ditentang oleh warga sekitar. Jadi saya sempat di bukan demo, di Pak RT. Mungkin warga ada yang melapor ke Pak RT kan. Dia beberapa warga ada langsung ngomong ke Agus, jadi Pak RT. Kenapa mereka nentang Pak? Nentangnya ya mereka takut mungkin, karena memang ODGJ ini kan identik dengan kekerasan, ngamuk, segala macam itu kan. Nah, mereka takut di situ kan. Jadi akhirnya Agus cerita ke Pak RT panjang lebar bahwa mudah-mudahan nggak ganggu, karena aku juga tidak di situ. Kendala-kendala yang dihadapi Pak Agus adalah orang-orang ODGJ yang meresahkan dan warga takut Pak. Iya. Jadi warga sempat komplain ke Pak RT itu awal-awal itu. Jadi akhirnya Pak RT, kita ketemu Pak RT, jadi kita jelasin ke Pak RT, insya Allah tidak terjadi apa-apalah. Kalaupun terjadi aku tanggung jawab, sepenuhnya aku tanggung jawab. Siapa yang ngawasin mereka di rumah kontrakan ini Pak? Ada relawan kita. Ada relawan. Jadi ketika aku udah ada kerjaan, ya aku ke situ. Tapi ketika lagi kerja, dan orang-orang ini dalam tanda kutip pasien yang Pak Agus rawat ini Pak ya, tidak berkeliaran keluar karena mereka tidak. Jadi mereka diawasin, karena ada yang ngawasin kan. Ya namanya orang seperti itu kan, mereka ini kan kalau nggak diawasin tahulah bisa keluar kemana-mana kan itu Bang Heri. Dan dari warga akhirnya menerima. Justru sekarang mereka itu bermanfaat buat warga sekitar. Bermanfaatnya gimana? Lingkungan sekitar jadi bersih. Jadi warga pun misalnya ada acara hajatan, mereka minta bantu, baik menyusun kursi untuk bersih-bersih, termasuk di sebelah yayasan itu ada musola. Ya mereka semua yang nyapu, yang ngepel, yang nggak ada yang ngamuk-ngamuk. Ya kalau yang ngamuk-ngamuk sih ada, tapi memang kita ada siapkan kamar isolasi kan. Jadi walaupun mereka ngamuk, mereka tidak mengganggu penghuni yang di yayasan ataupun orang yang di luar itu. Pak Agus dapat orang-orang terlantar ODGJ ini
jemput bola Pak ya? Jemput bola. Jadi jemput bola. Jadi memang pernah suatu, ini pengalaman ini, suatu hari aku sama istri dari pagi itu Pak, aku keliling dari Talembut-Tutu ke arah Tegal Binangun, muter sampai ke Jakabaring. Itu awal-awal itu nggak dapat, satu orang pun nggak dapat. Jadi dapatnya mereka ini secara nggak sengaja. Jadi ketika pulang dari pasar, pulang dari kantor, nah itu, atau ada yang memberitahukan lewat WA atau lewat Instagram, ada yang DM, justru dicari, justru nggak ketemu. Justru Pak Agus cari? Iya, justru nggak ketemu. Jadi ketemunya itu secara nggak sengaja, atau ada follower kita yang ngasih tahu dari Instagram atau dari TikTok, nah itu. Jadi ini boleh kalau ada netizen, khususnya di Palembang ya? Bisa antar ke Pak Agus? Bisa. Jadi memang sekarang ini, itu Bang Heri, kita lagi pembangunan. Jadi sekarang ini ada jumlahnya 183 orang. 183 orang. Nah, jadi 183 orang dari ODGJ, gelandangan, orang terlantar, lansia dan anak-anak. Semuanya Pak Agus kasih makan semua? Kasih makan. 3 kali sehari? 3 kali kasih makan. Berapa banyak masak itu Pak? Nah, jadi untuk sekali masak itu sekali makan itu 20 kilo. 20 kilo. Satu beras. Ya. Baru beras. Jadi untuk sehari itu 60 kilo. Ya. Jadi belum gas, belum minyak, belum listrik. Jadi kalau dihitung pusing Bang Heri. Jadi jalani nikmati. Nah, itulah. Bisa. Iya. Netizen pengen tahu Pak, biayanya dari mana Pak? Jadi biayanya nih benar dari donatur dan dari biaya pribadi. Jadi yang namanya donatur itu Bang Heri nggak setiap saat, nggak setiap waktu. Namanya donatur, ya kita juga pribadi kalau nggak sedekah nggak akan mungkin tiap hari. Nah, ketika nggak ada, apakah saya harus minta ke sana kemari? Enggak. Jadi kita juga ada usaha kita jual air pakai mobil pickup. Kita ada 3 unit mobil pickup pakai tepmon, isinya 2 tepmon pickup. Kita beli dari Sukomoro, kita jual ke daerah Talang Jambi, Talang Kramat, Sukabangun. Ini yang bawa mobil ini semua penghuni yayasan. Mereka yang saya ambil dari jalanan. Jadi mereka bisa cari uang. Uangnya itu siapa? 100% untuk membiayai operasional. Untuk mereka sendiri. Tapi ya belum mencukupi. Tapi alhamdulillah kita ada usaha. Karena kita kalau ketergantungan dengan donatur tidak bisa benar. Karena donatur tidak setiap saat. Menurut Pak Agus, kenapa mereka ini sampai bisa terlantar, kena gangguan jiwa ini Pak? Jadi mereka ini kan orang terlantar ini kan banyak penyebab. Karena memang orang sakit jiwa ini secara medis itu tidak bisa disembuhkan. Jadi mereka bisa sehat dengan ketergantungan obat. Ketika obat tidak diminum, pasti kambuh. Mungkin memang mereka juga ada keluarga, tapi memang keluarga memang tidak sanggup. Termasuklah salah satu kita nenek gelam itu kan ada anaknya ketemu. Ya, itu yang viral nenek gelam. Yang viral. Semenjak ada nenek gelam inilah Bang Heri jujur kami tidak pernah beli beras. Karena memang follower kita di TikTok dari 10.000 sekarang hampir 100.000. Jadi donaturnya dari mana? Bukan dari dalam negeri Bang Heri. Dari luar negeri pun ada. Benar. Jadi viralnya sampai luar negeri ini. Luar biasa. Dengan adanya nenek gelam. Yang viral kan nenek gelam luar. Jadi itu tadi mungkin Allah nggak ngasih jalan. Jadi kita alhamdulillah itu viral. Aku sama sekali nggak menduga dan menyangka akan viral. Jadi setelah dia ambil 1 minggu, itu videonya belum sempat diedit, belum sempat diposting. Jadi diposting hasil sore. Nggak tidur, menjelang tidur. Tahunya besok viral. Itu postingnya di TikTok, tapi viralnya yang di Kota Palembang itu di IG. IG belum sempat posting kami di IG kami. Jadi TikTok duluan. Itu Masya Allah. Mungkin Allah nak nunjukin bahwa ya karena sebelum ada nenek gelam itu jujur itu Bang Heri aku sempat termenung mikir mungkin tahu Bang Heri beras sekarang berapa harganya. Kalau dulu kan masih ada di bawah 200.000 per 20 kilo kan.
Sekarang lah hampir 300.000 sekarung yang 20 kilo. 20 kilo 200 ribuan. 300. Sekarang 280-an. Kalau dulu masih ada di bawah 100, 200, 180. Oke, anggap 300 kali 3 Pak ya? 3 kali 3. Jadi beras saja 1 juta. beras, belum yang lain, sabun, odol, belum hal-hal yang tak terduga. Belum lauknya, belum lauknya. Anggaplah mungkin 1 juta, 2 juta per hari kali 30 hari. Nah, yang biasa aku udah pernah hitung, nggak tahu. Yang jelas nikmati Bang Edi. Kalau dinikmati kita berjalan ikuti seperti ada yang mengalir. Jadi memang niat itu niat baik, nolong. Apapun yang terjadi, ya sudah. Kenapa nenek gelam ini Pak jadi viral? Atau karena kisahnya? Karena kisah nenek gelam ini kan sebelum kita evakuasi ke yayasan, nenek yang viral duluan. Nenek suka bawa kayu gelam. Jadi nenek gelam dijuluki nenek gelam karena nenek suka bawa kayu kira-kira semeter kayu gelam. Nah, itu gunanya untuk mukul-mukul jalan, mukul orang, pernah juga mukul mobil. Nah, itu dijuluki nenek gelam. Dia juga hobi masuk Indomaret, masuk Alfamaret. Nah, itu viralnya dia duluan. Mungkin Allah nak nunjukin, nah inilah katanya mungkin yang bisa bantu saya mungkin. Anda setuju netizen silahkan komen, kita hadirkan nenek gelam. Dan juga ada lagi yang selain nenek gelam. Ada seri, jadi kita pakai mereka mau ikut tadi. Kita juga ikut ya. Mau ikut Pak? Oke, silakan. Kalau Anda setuju komen ya. Komen kita hadirkan seperti apa sosok nenek gelam. Tapi mungkin ini udah sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat benar jadi. Cuman semuanya pasien Pak Agus ini orang Palembang, orang Sumatera Selatan. Campur aduk. Dari Sumatera, dari Jawa pun ada, dari Jakarta. Oh iya? Yang paling jauh dari Semarang. Ada itu Mbah Sumirah. Mbah Sumirah? Iya, dari Semarang, tapi beliau sudah almarhum. Meninggal di yayasan. Kita yang urus semuanya. Ada yang dari Jakarta, dari Pak Agus? Ada yang dari Jakarta, Sri Rezeki namanya. Nah itu. Kok bisa sampai ke sini Pak? Jadi kisahnya memang agak sedih ya. Coba ceritakan Pak. Jadi sedihnya ya Sri ini dari Jakarta, beliau sempat disekap katanya sama adiknya, sama abangnya di Jakarta. Dikurung di rumah, tidak boleh keluar. Sampai akhirnya dibawa ke Palembang sama abangnya katanya dia tinggal di Palembang. Nah di Palembang juga disekap juga. Nah disekap kenapa? Nggak tahu juga itu awal sejarahnya kok bisa disekap. Jadi Sri ini juga yang buat sedih juga punya anak. Anaknya kecil. Sekarang di Jakarta. Itulah kemarin sempat kita buat video mudah-mudahan kalaupun anaknya boleh kita bawa ke yayasan dan nanti kita sekolahkan. Ini mohon maaf, Sri ini juga ODGJ? Itu ODGJ yang terlantar. Lantar ya? Di jalanan. Oke, setuju kita hadirkan nenek gelam dan Sri ya, untuk di sini. Part kedua nanti, Pak Agus, Bapak ini aktivitasnya sehari-hari apa Pak? Nah, kalau aktivitas saya seorang ASN, ASN di Pemprov ya, tepatnya di Rumah Sakit Jiwa. Pendidikan basicnya apa? Pendidikannya saya dari D3 Akper Kesjam 2 Sriwijaya. Jadi memang Pak Agus dari ASN ini di Rumah Sakit Jiwa memang sudah terbiasa. Jadi memang sudah ada tahu ya, kita ada pengalaman, ada ilmu. Jadi kan hidup ini Bang Eri hanya satu kali, tidak ada reinkarnasi hidup itu 2 kali 3 kali. Kenapa sih ilmu kita tidak kita manfaatkan untuk bermanfaat buat orang banyak? Betul nggak Bang Eri? Ya. Iya. Kalau ketika kita besok dipanggil, apa sih yang mau dibawa? Kalau udah amal jariah, itu. Ada niat tertentu Pak, ini saya juga mau nanya, daripada nanti digoreng sama netizen karena ini boleh pemilu. Boleh silakan. Jangan-jangan Pak Agus ini punya maksud tertentu, punya niat tertentu, ingin jadi pejabat, jadi caleg. Jadi Bang Eri, jangankan netizen ya, teman-teman di kantor pun ada itu yang membuli itu, yang ngomong pencitraan. Iya. Kalau saya sih masa bodoh. Kalian mau bilang apa? Yang jelas niat saya niat baik. Kalau saya mau nyalek ngapain dari 2016 saya? Memang 9 tahun ya? Iya. 9 tahun. Jadi kita nggak ada niat macam-macam. Niat saya hanya seorang relawan.
relawan kemanusiaan yang ingin menolong teman-teman kita yang nasibnya memang kurang beruntung. Itu aja. Ya, maaf nih kalau musik di luar agak sedikit keras kan, karena ada aktivitas di luar. Iya. Ada berapa pasien sekarang Pak Agus terakhir? 188. 188 orang. Nah, jadi itu Bang Heri kalau ditampung di satu rumah? 4 rumah. 4 rumah. Terus sudah direhab, sudah ditambah. Sekarang lagi pembangunan ke atas kita. Iya. Itu semua donatur yang bantu. Luar biasa. Dan itu nyewa atau masih sudah jadi? Itu yang 2 rumah sudah hak milik. Hak milik yayasan. Yang 2 masih kredit. Iya. Ya. Di lokasi di mana Pak? Lokasi di dalam Betutu. Talang Betutu. Kita hadirkan pasiennya Pak Agus. Kalau Anda setuju, komen ya. Untuk part kedua nanti. Pak Agus, ada yang ingin disampaikan untuk para donatur, teman-teman di Ojadi, atau semua orang yang mungkin butuh dengan orang yang seperti Pak Agus, atau orang-orang yang seperti Pak Agus tapi belum terekspos? Ya baik, terima kasih Bang Heri. Yang tadi saya bilang, ketika kita ikhlas atas semua yang kita lakukan, yakinlah tidak ada orang jatuh miskin karena bersedekah, tidak ada orang jatuh melarat karena bersedekah. Jadi hidup ini hanya 1 kali, tidak ada hidup 2 kali, 3 kali. Jadi selagi kita masih ada umur, sisa umur untuk berbuat baik terhadap antar umat manusia, mari kita bergotong royong bersama-sama membantu mereka yang nasibnya kurang beruntung, termasuk mereka yang kita ambil dari jalanan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman relawan dan donatur dimanapun berada, yang selama ini sudah membantu dan mensupport perjuangan kami memanusiakan manusia, itu Bang Heri. Jadi mereka yang tadinya seperti nenek dan Sri, yang tadinya tidur di jalanan, tidur di bawah jembatan, sekarang mereka sudah tinggal di tempat yang layak. Mereka sudah punya keluarga besar, yaitu keluarga besar kami, Yayasan Bagus Mandiri Insani. Jadi terima kasih semuanya orang-orang baik, para donatur. Hanya Allah, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan kalian. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, dan memudahkan segala urusan kami dan teman-teman donatur dimanapun berada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Anda terinspirasi dengan cerita ini. Kita akan lanjut ke part kedua dengan pasien dari Pak Agus, yaitu Ibu Megawati. Ibu Megawati. Megawati namanya. Iya, iya. Iya Megawati. Karena tahunya nama Megawati itu Dukcapil datang. Setelah nenek Mega 1 minggu ke yayasan, Dukcapil bawa alat, Dukcapil Kota Palembang membuatkan data. Jadi begitu diedit data, itu udah ada identitas. Namanya Megawati. Megawati. Jangan digoreng ya. Kita hadirkan nanti. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.